Ini parah guys. Saya berpikir APH kemana APH? Aparat penegak hukum ya. Dulu si Resbob menghina suku Sunda, menghina Jawa Barat, bahkan Kang Deddy Mulyadi menanggapi dengan serius. Dan kepolisian Jawa Barat juga sudah mencari si Resbob kemana-mana. Itu belum selesai, adiknya si Big Mo ini bikin masalah lagi guys. Ini fatal sekali nih, tidak boleh dibiarkan. Saya harap polisi segera menangkapnya. Big Mo menghina sholat coy. Bahkan dalam satu videonya Big Mo ini mempermainkan agama. Dia mengaku pindah ke Kristen, lalu dapat mobil Mercy, dapat kemewahan lainnya. Dengan bangganya coy, dia membuat konten yang tidak mendidik seperti itu. Maka saya wajib sekarang membuat konten yang mengedukasi supaya tidak ada lagi orang-orang seperti si Big Mo dan si Resbob. Keterlaluan memang. Jangan sampai generasi kita membuat konten yang tidak mengedukasi seperti mereka-mereka. Ya, saya meng-counter attack orang-orang yang nggak waras itu ya. Ini semakin seru saja. Mari kita tonton pada video berikut ini. Check it out. Oh iya. Pantesan gue gelisah. Kayak gue mau sholat dulu ya, bentar ya. Kameranya kayak ini dulu, turunin dulu. Udah. Akhirnya kan kayak gini kan vibes-nya udah enak, Kita semua udah sholat, ya nggak? Udah kan air wudhu. Ayo sekarang kita lanjut ke segmen selanjutnya ya. Putar dulu ya, udah. Namanya udah Tiljana ya. Iya makanya 10 pack lu jadi komentator aja dah. Dalam hal duniawi, lo gak butuh sholat untuk dapetin apa yang lo mau. Hal duniawi, apapun itu. Iya. Hal duniawi. Gue ngetes ini, waktu gue pokoknya gue gak mau cerita karena gue nanti takut apa atau apa ya. Oke. Jadi gue pengen ngedapetin hal ini dan itu bulan Ramadan gue gak puasa 30 hari, gue gak sholat, gue gak sholat Id, gue gak pernah sholat Jumat. 30 hari bulan Ramadan. Ada temen gue apply for the same thing bulan Ramadan. Dia sholat tahajud, dia sholat tarawih, dia sholat semuanya. Dia gak dapet tapi gue dapet. Dan dua-duanya hal duniawi dan gue malah dapet tuh gue jackpot banget. Bukan dan itu hal dapetnya suatu hal yang prestige ya, prestigious gitu. Kenapa gue bisa dapetin itu? Dengarkan yang dijelaskan oleh Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang berkata begini, wahai imam, Anda selalu bahas tentang dosa dan efeknya. Saya ini bertahun-tahun berbuat dosa, tapi saya tidak pernah rasa hukuman Allah. Orang ini berkata begitu. Kata Hasan Basri, sungguh salah penilaianmu itu. Hukuman Allah sudah sangat besar pada dirimu, cuma kau tidak sadari. Orang itu penasaran. Dia katakan, apa hukuman Allah? Saya tidak rasakan, karena gambaran dia hukuman itu adalah siksaan fisik. Iya. Apa kata Hasan Basri? Saya ingin tanya, bukankah selama ini kau bermaksiat, lisanmu tidak pernah berzikir kepada Allah? Orang itu bilang, iya. Bukankah tidak pernah kau mengucapkan doa? Iya. Bukankah tidak pernah kau membaca Al-Quran? Benar. Bukankah kau selama ini terharamkan untuk menjawab azan sholat di masjid? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau tertidur tidak pernah sholat malam? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau jadi tidak pernah silaturahim dengan keluargamu? Kau tidak pernah hadiri majelis ilmu? Kau tidak pernah termotivasi bersedekah? Dia mengatakan iya. Kata Hasan Basri, itulah hukuman yang paling berat dari dosa. Jadi hukuman yang paling berat teman-teman sekalian dalam maksiat itu adalah terharamkannya seseorang berbuat ketaatan. Oke. Ya itulah hukuman kalau lu nggak akan ingat sama sang pencipta gitu. Itu hukumannya. Karena ujian itu kan yang gue tahu itu tidak tentang kesulitan aja. Lu punya harta yang banyak, lu punya segalanya, itu juga ujian dari sang pencipta. Menurut gue banyak nih orang yang akan relate nih ya. Kadang kita ngeliat orang tuh hidup mewah padahal jarang ibadah gitu loh. Kita kan mikir ya, kok enak banget dia. Padahal itu tuh bisa jadi ujian juga untuk orang itu. Dia lupa ibadah, dia tidak ingat sama Tuhan, bahkan dia lupa mungkin sama akhirat kan gitu. Jadi jangan sampai kita ini terjebak sama yang kelihatan enak di luar, tapi ternyata kosong gitu di dalamnya. Tapi gue penasaran nih, pendapat kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini. Kayak gue mau sholat dulu ya, bentar ya. Kameranya kayak ini dulu, turunin. Akhirnya udah kan air wudhu. Sorry ya, kebetulan gue juga baru habis sholat dan menurut gue ini adalah pakaian yang seharusnya dipakai untuk sholat. Gue izin stitch ya, Big Mo dan saya untuk kontennya. Gue tidak membenarkan pihak siapapun atau menyalahkan siapapun, tapi gue cuma mau ngebahas 3 hal yang sering disepelein yang buat lo itu kelihatan miskin dan susah untuk terlihat kaya ataupun sukses. Yang pertama, mungkin lo agak sedikit nggak setuju dengan gue, tapi ini yang gue alami. Yang pertama itu outfit. First impression is real. Orang gak akan menilai lo itu dari apa yang akan keluar dari mulut lo, tapi orang akan menilai lo langsung dari apa yang mereka lihat duluan. Yang kedua, bertutur kata dan adab. Menurut gue, semua orang itu pengen banget jadi konten kreator viral, pengen jadi afiliator viral dengan cara yang super instan. Ingat ya, kalau lo pengen menghasilkan, itu bukan karena lo tuh viral di media sosial, tapi orang juga beli karena alasan dia tahu karakter yang lo bangun itu seperti apa dan bagaimana lo bertutur kata di media sosial. Yang ketiga, ini poin pentingnya, soal rezeki. Jangan menghalalkan segala cara buat lo cepat viral dengan instan di media sosial. Ingat ya, tolak ukur lo itu sukses bukan karena lo itu viral ataupun lo itu terkenal. Mungkin ini jadi salah satu faktor utama. Dari pengalaman gue, kepercayaan itu yang lebih penting. Lo bisa banyak buka cabang kesempatan dari brand deals, pekerjaan, kolaborasi, dan banyak rezeki lainnya dari kepercayaan yang lo bangun bertahun-tahun. Jangan cari jalan pintas. Semua ada instan. Lo tetap harus kerja tiap hari, lo harus tetap doa tiap hari, lo tetap harus berikhtiar apapun hasilnya. Yang paling penting itu nama baik, bukan viral. Karena viral itu cuma sesaat. Disclaimer, gue juga nggak merasa gue adalah orang yang paling baik. Gue juga di sini masih belajar. Gue tidak sempurna juga. Gue hanya manusia biasa. Gue juga masih banyak yang harus diperbaiki. Makanya konten ini juga menjadi pengingat buat diri gue untuk memperbaiki diri, bukan menjadi orang yang paling benar.
rela murtad demi sorotan, demi view, demi tepuk tangan dunia. Naudzubillahi min dzalik. Gue dikasih Mercy sama Biku, gue jadi Kristen. Oh, Aku dikasih Range Rover sama Jazz, gue jadi Kristen. di era media sosial banyak orang yang rela menjual prinsip-prinsip demi popularitas. Dari jual aurat sampai dengan jual iman. Naudzubillah. Ada yang terang-terangan meninggalkan Islam bukan karena pencarian spiritual, tapi demi konten. Padahal iman itu bukan mainan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati, maka ia mati di dalam kekafiran. Ya, bayangin aja video yang awal tadi. Habis bilang seperti itu dan meninggal. Kebayang nggak? Apakah anda nyesel seumur hidupnya itu? Ya, semoga tidak diulang lagi ya mas ya. Murtad itu bukan tren, itu pengkhianatan terhadap fitrah, terhadap Tuhan yang menciptakanmu. Jangan anggap remeh ucapan, tindakan, atau keyakinanmu, karena murtad itu nggak cuma soal pindah agama. Kadang malah terjadi tanpa disadari. Yang kami tahu, di dalam Islam murtad itu terbagi 3. Yang pertama, murtad qauliyah. Ini dari ucapan. Contoh, kamu menghina Allah, menghina Rasulullah, bercanda soal keluar dari Islam demi BMW, sekali terucap bisa fatal akibatnya. Yang kedua, fi'liyah, murtad dari perbuatan. Misalnya kamu sujud kepada berhala, sujud kepada kuburan, itu ritual agama lain atau tindakan yang jelas menolak Islam. Dan yang ketiga, murtad i'tiqadiyah, keyakinan. Ini yang paling dalam, seperti meyakini bahwa Al-Quran itu bukan wahyu atau menolak rukun iman. Dan semua ini bisa membuat orang keluar dari Islam meski pakai nama Muslim, pakai Muhammad, pakai Jannah. Maka dari itu, jaga lisanmu, jaga tindakanmu, jaga hatimu, karena iman itu mahal. Jangan sampai hilang cuma gara-gara viral. Dan viral yang kamu kejar akan hilang dalam hitungan hari, tapi konsekuensinya bisa jadi kekal dan abadi. Terakhir, kamu boleh terkenal tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Kamu boleh punya panggung tapi jangan sampai ikut linglung. Ingat, jangan tukar surga dengan sorotan, karena yang viral belum tentu yang bernilai. Afala ta'qilun. Syaroni sampai minta channelnya Big Mo diblokir loh, buset. Ini tuh gara-gara Big Mo ngelibatin anak di bawah umur buat promosi. Kata Syaroni, ini udah bukan lagi main-main atau bercandaan, karena ini jelas ngelanggar undang-undang. Jujur, kali ini lumayan sepakat sama Syaroni. Ngiklanin di medsos aja nggak boleh, apalagi ngelibatin anak kecil. Menurut Syaroni, kalau dibiarin terus, dampaknya bisa makin luas, karena kontennya ditonton banyak orang. Apalagi selama ini Big Mo juga sering bikin konten yang dianggap provokasi dan bikin gaduh. Yang kemarin udah dimaafin, udah sempet dilepasin. Sekarang muncul lagi kasus baru, makanya menurut Syaroni, kali ini udah nggak bisa didiemin lagi. Karena bukan cuma soal konten kontroversial, tapi diduga udah nyentuh pelanggaran hukum. Syaroni juga jelasin, dia minta Komdiji buat koordinasi biar channel Big Mo bisa diblokir. Tapi sampai sekarang belum ada keputusan resmi apakah permintaan itu bakal dikabulin atau enggak. Channel Big Mo juga masih bisa diakses kayak biasa. Cuma ya konten yang sama anak kecilnya udah di take down. Big Mo ada aja gebrak. Polda Metro Jaya akan memanggil YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo beserta perusahaan Liquid Vape berinisial TL buntut siaran langsung yang melibatkan untuk mempromosikan Liquid Vape. Dan laporan ini masuk lewat aduan sekelompok advokat pada 1 Agustus dini hari ke Direktorat PPA, PPO. Bahkan penyelidik juga tengah mendalami dokumen kontrak kerjasama antara perusahaan tersebut dengan Big Mo sebagai bagian dari proses penyelidikan. Oh, berarti yang diusut bukan cuma Big Mo-nya ya, tapi perusahaannya juga. Iya, jadi penyelidik ini akan memeriksa saksi berinisial F. 4 juga sudah dimintai keterangan. Sementara Big Mo sendiri sudah meminta maaf lewat live-nya di kanalnya dan mengakui produk nikotin hanya untuk konsumen dewasa aja. Terus nasib akun YouTube-nya gimana, Rip? Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni, mendesak akunnya diblokir aja. Dan Komdigi sudah melayangkan teguran resmi ke pihak YouTube. Jadi kasus ini tinggal menunggu hasil klarifikasi. Kalian udah tahu video Big Mo yang ini? Di sini aku nggak akan langsung menjudge mereka karena mungkin mereka itu nggak tahu tentang perbuatan yang mereka lakukan itu seharusnya itu nggak boleh dilakukan karena bisa termasuk dalam kategori menistakan agama atau melecehkan pergerakan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 65 sampai 66, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in sa'altum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa naqul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Itu kata Allah, bukan kata saya. Artinya itu gini, dan jika kalian bertanya kepada mereka maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau. Maka katakanlah, apakah dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian mengolok-olok, dan janganlah kalian meminta maaf karena sesungguhnya kalian telah dalam keadaan kufur setelah keimanan kalian. Makanya nih, mungkin saja mereka kan nggak tahu, tapi kalau mereka udah tahu kalau bahwasanya ini perbuatan memang nggak boleh dilakukan nih, nah hati-hati karena perbuatan yang seperti ini bisa menjadikan diri kita tadi kufur ya buat teman-teman, dan jangan mengikuti perbuatan-perbuatan kayak gini nih, nggak boleh. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.